Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai transformasi di bab 3, yaitu ada refleksi, ada translasi, ada rotasi, dan dilatasi. Kali ini kita masuk pada bab 4. Kita akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan. Oke, sebelum masuk pelajarannya, saya akan mengingatkan sekali lagi, jangan lupa mengabsen dan menulis atau mencatat semua catatan yang ada di video ini sampai selesai. Dan minggu lalu saya sudah memberikan catatan beserta latihan. Tolong pada waktu pengumpulan jangan lupa dikumpul beserta latihannya, jangan kosong, wajib dikerjakan di buku latihan. Oke, masuk kita pada mengidentifikasi dua bangun kongruen atau tidak. Terlebih dahulu kita akan belajar tentang kekongruenan sesuatu bangun. Yang pertama, di situ ada suatu benda, gambar suatu benda. Jika benda dikatakan kongruen, dia nanti bentuk dan ukuran benda tersebut sama. Kalau berbeda berarti dia tidak kongruen. Apabila bangun dikatakan kongruen, dia memiliki dua syarat. Yang pertama, nanti sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besarnya. Oke, di situ ada dua gambar. Ini wajib kamu gambar di buku catatanmu. Gambar saja gambar mobil seperti yang ada di video. Gambar A itu menunjukkan gambar dua mobil yang saling kongruen karena bentuk dan besarnya sama. Sedangkan gambar B itu dua mobil yang tidak kongruen karena bentuk dan besarnya juga berbeda. Oke, jika kongruen dia sama bentuk dan besarnya pada gambar, jika tidak kongruen dia berbeda. Bisa kamu lihat sendiri. Kemudian ada dua kursi. Yang A itu dua kursi yang saling kongruen, sama, walaupun dia di situ kursi satunya lagi ada bercak-bercak birunya, yang penting bentuknya yang dilihat. Kemudian kursi yang kedua itu sama-sama kursi goyang, tapi ukurannya berbeda, itu tidak kongruen. Lanjut, kalau tadi pada benda, sekarang kita menemukan konsep kekongruenan pada dua bangun yang saling kongruen atau tidak. A itu ada gambar dua persegi yang saling kongruen, tepatnya persegi panjang. Kamu bisa lihat sama bentuknya, sisinya juga sama, ada panjang ada lebar. Yang B juga dua persegi yang saling kongruen, sisinya sama-sama 3 cm dan sudutnya juga sama, yaitu bisa kamu perhatikan kalau persegi atau persegi panjang itu sudutnya masing-masing mempunyai 4 sudut siku-siku atau 90 derajat, itu kongruen. Kalau yang C itu 3 bintang yang kongruen, bentuk dan ukurannya sama walaupun dia berbeda warna, tetapi yang dilihat bentuk dan ukuran. Yang keempat juga merupakan 3 tabung yang kongruen, walaupun di situ dia arahnya berbeda-beda, ada yang terjatuh, ada yang miring, tapi itu dia bentuk dan ukurannya sama, maka itu disebut 3 tabung yang kongruen. Lanjut, kalau yang ini 2 bintang yang tidak kongruen, bisa kamu lihat 1 besar 1 kecil, dan 2 tabung yang tidak kongruen, 1 besar dan 1 kecil. Ini wajib kamu gambar semua ya, apa yang ada di video ini. Oke, lanjut lagi. Syarat dua bangun datar yang kongruen, seperti yang saya bilang tadi, jika bangun itu dikatakan kongruen memiliki 2 syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi, kamu bisa lihat sisinya, kelas 1, kelas 2 udah belajar mana itu sisi. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu akan sama besarnya. Contoh, di samping ada gambar trapesium ABCD dan trapesium KLMN. Kita perhatikan dulu sudutnya. Sudut yang bersesuaian, sudut A, bisa kamu lihat sudut A, itu lambang sudut. Sudut A sama dengan sudut J. Kemudian kamu bisa lihat lagi, sudut B itu sama dengan sudut K besarnya. Bisa kamu lihat sama, yang bersesuaian itu nanti besarnya sama juga karena sama-sama siku-siku. Bisa kamu lihat lagi sudut C itu sama
sama dengan sudut L. Dan sudut B itu sama dengan sudut M. Atau bisa dibuat MA besar sudut A sama dengan besar sudut J, besar sudut B, M sudut B sama dengan M sudut K, M sudut C sama dengan M sudut L, dan M sudut D sama dengan M sudut M. Bisa kamu perhatikan bersesuaian dia sama, maka sudah termasuk salah satu syarat kekongruenan suatu bangun. Sudutnya yang bersesuaian dari bangun tersebut sama. A bisa kamu lihat sama dengan J, sudut B sama dengan sudut K, sudut C sama dengan sudut L, dan sudut D sama dengan sudut M. Selain sudut, kita bisa melihat syarat yang kedua, yaitu ada sisi. Sisi-sisi yang bersesuaian sama tidak panjangnya. Lihat AB, kamu lihat ke AB, sisi AB dan sisi JK saling bersesuaian. AB bersesuaian dengan JK, maka nanti kalau seperti itu bisa dibilang panjangnya sama. AB sama dengan JK. BC, kamu lihat ke BC, BC sama dengan KL. CD sama dengan LM. AD atau DA sama dengan FJ atau JM. AD atau DA sama dengan NJ atau JM. Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka kedua bangun dapat dinotasikan sebagai dua bangun yang saling kongruen. Lambangnya sudah ada itu, bisa kamu lihat lambang kongruen ada sama dengan, seperti sama dengan, tapi di atasnya lagi ada garis tidak lurus, agak berkelok seperti itu. Jadi lambang kongruen bisa kamu lihat sendiri, sama dengan ada garis ABCD kongruen dengan JKLM. Karena apa kongruen? Sudut yang bersesuaian itu sama, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjangnya. Ini kebetulan soalnya tidak ada besar sudutnya dan panjang sisinya. Nanti di soal mana tahu ada soal berikutnya ada panjang sisinya, bisa kamu lihat aja sama nggak panjangnya, bersesuaian nggak panjangnya sudut dan sisinya. Oke. Jika bangun ABCD dan jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat, maka bangun tersebut bisa dinotasikan kalau tidak kongruen, lambangnya sama dengan, terus ada lengkungan di atas tapi dicoret, artinya tidak kongruen. Tapi kalau kongruen sama dengan ada tanda satu lagi di atas seperti lengkungan gitu. Bisa kamu lihat di videonya. Oke, lanjut. Ini catatan saja. Nanti dia kalau kongruen itu A itu bersesuaian dengan sudut-sudutnya A sama J, B sama K, C sama L, dan D sama M. Kalau dia bersesuaian. Atau bisa kamu pahami lagi yang mana dia bersesuaian. Itulah dikatakan jika dia saling kongruen titik sudutnya. Oke, ini contoh berikutnya. Mengidentifikasi dua bangun yang kongruen. Di situ ada 3 persegi sama-sama segi 4. Yang pertama panjang sisinya masing-masing 8, yang kedua panjang sisinya masing-masing 9, dan yang ketiga ada seperti belah ketupat, panjang sisinya masing-masing 8. Keempat persegi ini mempunyai sudut yang sama, yaitu sama-sama mempunyai sudut siku-siku. Manakah persegi di atas yang kongruen, dan jelaskan. Yang pertama kita lihat dari sudutnya dulu. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kamu bisa lihat persegi A, B, dan C, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama. Ketiganya memiliki sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat, maka persegi A, B, dan C besarnya pasti sama, besar sudutnya pasti sama. Udah
otomatis dia saling kongruen karena keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Otomatis keempatnya sudutnya saling sama, saling bersesuaian. Syarat yang pertama, ABC sama semua, saling bersesuaian sudut-sudutnya. Kita lihat syarat yang kedua. Syarat yang kedua, sisi yang bersesuaian sama besar. Sisi yang bersesuaian sama besar itu yang ada dia yang sisinya yang bersesuaian yang sama besar itu A dan C. Kenapa? Karena panjang sisinya sama-sama 8. Maka B itu tidak bersesuaian karena B itu panjang sisinya 9. Maka sisi-sisi yang bersesuaian yang sama besar yaitu persegi A dan C. Karena memiliki sisi-sisi yang sama panjang yaitu 8 cm. Jadi, manakah bangun tersebut yang kongruen? Yang kongruen adalah A dan C. Kenapa B tidak? Karena tidak memenuhi syarat yang kedua, sisinya yang bersesuaian tidak sama panjang. Saya rasa sampai di sini dulu. Apapun yang tercantum di video ini, jangan ditanya lagi yang mana yang ditulis atau tidak, semua dituliskan. Semua digambar, wajib digambar dengan menggunakan penggaris, jangan asal-asalan. Apabila ada gambar yang tidak lurus dan tidak bagus, nanti saya suruh ulangi jadi gambar yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.